Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Aidan akan sharing terkait perjalanan Aidan memulai jadi freelancer dari nol skill sampai punya penghasilan rutin per bulan. Nah, Aidan juga awal-awal tuh pernah ada di titik bingung mulai dari mana, terus ngerasa nggak punya skill, terus lihat orang lain di YouTube tuh mereka tuh pada bisa sukses gitu dari cuma modal internet lah gitu. Nah, tujuan ini tuh Aidan cuma ingin sharing perjalanan yang Aidan sudah lakukan. Jadi bukan teori gitu. Nah, jadi fase pertama tuh Aidan tuh pernah ada di titik ngerasa nggak punya skill sih gitu. Nah, terus pada titik itu tuh lumayan overthinking gitu dan bingung mulai dari mana gitu. Karena waktu dulu tuh kayak banyak mengonsumsi informasi, tapi setelah Aidan sadari ternyata Aidan tuh kurang action gitu. Jadi kurang gerak, yang artinya tuh Aidan tuh ingin mencapai satu goals, tapi Aidan tuh gak ada usaha sama sekali gitu. Jadi masalah utama Aidan dulu tuh gak berani memulai gitu. Nah, sampai ada pada di titik Aidan tuh mulai belajar desain awal-awalnya tuh. Mulai belajar desain. Nah, setelah mulai belajar desain tuh eh ya khususnya desain logo. Terus Aidan tuh cobalah ikutan lomba desain itu. Nah, jadi coba ikutan lomba desain. Terus dari sana tuh ya buat jadi kan kayak semacam ada portofolio, punya portofolio, karena memang desain yang Aidan buat tuh itu tuh kan diupload ya di sosial media. Nah, dari sana tuh memang lama kelamaan pada akhirnya Aidan jadi punya portofolio gitu, punya portofolio. Nah, setelah itu Aidan bikin portofolio lah di Instagram. Setelah itu ya tanpa Aidan sadari juga ternyata itu tuh kayak semacam ngepromosiin bahwa saya tuh punya keahlian ini loh, keahlian buat logo loh. Nah, seiring berjalannya waktu adalah dari sana tuh peluang. Jadi temen ngelihat saya suka bikin logo. Nah, dari sana temen order lah ke saya gitu untuk membuat logo. Nah, dari sana tuh kayak apa ya? Kayak ternyata ya ada peluang gitu. Ternyata ada peluang. Jadi ambil job kecil walaupun belum jago gitu. Nah, sambil dilatih untuk sambil dilatih ya ikut-ikut lomba desain lah gitu. Nah, terus dulu tuh ya memang untuk target kan memang tidak harus besar ya, karena dalam fase belajar itu kita tuh harus punya target tapi memang realistis lah. Realistis itu dalam artian kita tuh punya target tapi target tuh bisa gampang untuk tercapai atau bisa kita tuh punya bayangan untuk mencapai target tersebut gitu. Nah, pas dapat 1 juta pertama tuh ya alhamdulillah gitu. Jadi mengubah mindset, membangun kepercayaan diri, jadi ternyata bisa loh gitu. Nah, next stepnya itu ya terus konsisten lah, terus belajar untuk terus belajar mengasah skill. Nah, itu sih. Nah, kalau ada yang tanya
mending kerja dulu atau langsung freelance gitu. Sayan sara saran saya sih lebih baik mulai dulu kerja. Nah, kan pas kerja tuh kita tuh punya income stabil ya. Nah, kalau freelance kan income-nya tuh fleksibel, jadi nggak pasti. Kalau memang awal-awal baru mulai, terus nge-freelance, terus kita belum punya kenalan ataupun belum punya skill yang benar-benar mumpuni untuk ngambil job dari orang, ya mau gak mau pasti pendapatannya naik turun gitu, atau bahkan nggak punya pendapatan sama sekali gitu, atau jadi jobnya tuh benar-benar eh, jarang lah gitu. Kalau belum punya portofolio, kalau belum punya skill yang mumpuni gitu. Nah, jadi saran saya mulai dulu kerja sambil bangun skill. Jadi kerja kan enak ya, punya gaji stabil gitu, meskipun dalam tanda kutip gajinya tuh ya UMR lah atau di bawah UMR ya gak apa-apa sih. Karena kan dari sana kita bisa nabung juga, terus bisa belajar atau beli kelas online gitulah untuk meningkatkan skill kita gitu. Nah, ketika memang kita sudah punya tabungan, terus kita belajar, terus kita mencoba mengasah skill kita, dan memang kita terjun ke dunia freelance, dan alhamdulillahnya memang di freelance itu kita punya job rutin, jadi sambil kerja sambil nge-freelance, dan freelance itu pendapatannya ngalahin kerjaan utama. Nah, dari sana bisa tuh kita mulai memikirkan untuk jadi jadi full freelancer atau memang gimana, ya tergantung teman-teman gitu. Nah, kapan Aidan masuk ke pasar Microsoft? Nah, jadi dulu tuh kan kayak ngerjain project logo, terus atau ngerjain project desain, khususnya logo sih dulu tuh. Kan itu tuh banyak semacam karya yang Aidan kayak misalkan buat logo, terus kan buat banyak konsep. Nah, dari banyak konsep itu kan memang nggak semuanya Aidan pakai gitu. Jadi yang kepake paling yang dikasih ke klien tuh ya satu 2 3 gitu. Nah, sisanya kan itu kan jadi desain yang nganggur lah gitu. Nah, dari sana tuh Aidan coba upload lah ke situs Microsoft gitu. Nah, awal-awal tuh ya memang sepi gitu, karena kan Microsoft tuh permainan jangka panjang gitu. Jadi kita ngupload memang bisa jadi ada yang download dapat dolar, bisa jadi memang butuh waktu gitu untuk dapat download gitu. Nah, intinya di Microsoft itu butuh konsistensi jangka panjang gitu. Jadi bukan masuk ke Microsoft, daftar akun, ngupload, langsung dapat dolar banyak, ratusan dolar, ribuan dolar, ya nggak gitu sih cara mainnya. Tetap ada butuh waktu, butuh proses sih untuk di Microsoft. Meskipun mungkin teman-teman punya modal, punya tim, ya pasti sih ada waktu. Ya mungkin kalau teman-teman punya modal, punya siap untuk bakar uang, bayar tim di awal, ya mungkin akan jauh lebih cepat gitu untuk hasil di Microsoft gitu. Nah, pentingnya konsistensi karena selain kita punya skill, selain kita punya keahlian, kita juga harus konsistensi gitu ketika terjun di Microsoft itu. Karena yang saya alami itu memang upload rutin itu sangat berpengaruh ketika main di Microsoft gitu. Karena dari sana kan tanpa kita sadari karya kita tuh eh, jadi kita tahu lah gitu skill kita, terus hasil dari karya yang kita buat, terus di sana kita bisa evaluasi karya, terus memperbaiki kualitas, dan memang tidak ada hal yang paling utama selain konsistensi gitu. Konsistensi dalam artian kayak terus belajar mengasah skill, terus bener-bener evaluasi, perbaiki kualitas itu sih. Nah, ketika
Aiden sudah mulai konsistensi, nah di sana Aiden mulai merasakan income rutin dari Microstock gitu. Nah jadi ketika portofolio sudah banyak, sudah berkembang, nah udah ribuan, nah di sana udah mulai tahu tuh, cara mainnya tuh gini di Microsoft tuh. Jadi income tuh bisa Aiden prediksi gitu dan hasil tuh, eee, berbuah dari mana, daripada proses jangka panjang gitu. Jadi bener-bener ada waktu Aiden tuh, eee, ngehasilin dari nol sampai punya income rutin per bulan, khususnya dari Microstock itu. Nah untuk teman-teman yang ingin mulai jadi freelancer, nah yang pertama tuh mulai aja dulu. Jadi yang pertama pilih skill yang benar teman-teman minati, dengan alat yang ada, dengan HP ataupun laptop. Nggak punya laptop pakai HP dulu aja gitu. Jadi mulai dari hal kecil dulu gitu. Ya minimal teman-teman punya kebiasaan belajar, punya kebiasaan ingin terus upgrade diri, ingin terus apa ya, punya keinginan untuk terus bertumbuh lah menjadi lebih baik setiap harinya dalam berkarya ataupun dalam pekerjaan teman-teman. Jadi benar-benar teman-teman tuh harus benar-benar mulai gitu dalam pekerjaan. Misalkan teman-teman kerja, ya maksimalkan di pekerjaan teman-teman gitu, pelajari apa yang teman-teman kerjakan, terus mulai mulai apa ya, mulai perhatikan hal-hal kecil. Jadi hal sekecil apapun teman-teman harus memperhatikan gitu, bahwa hal kecil tuh benar-benar harus detail, yang artinya tuh kayak, disiplin, tepat waktu. Itu kan hal kecil ya, hal remeh, tapi kan orang-orang tuh banyak yang enggak sadar gitu dari hal kecil seperti itu. Kayak sopan santun, tata krama, cara berbicara gitu. Gitu memang khususnya adab sih ataupun attitude lah gitu. Di yang pertama pilih skill dulu, terus yang kedua mulai dari hal kecil atau mulai dari apa yang teman-teman punya. Jangan ada kata perfeksionis, mulai aja dulu. Nah yang ketiga konsisten. Jadi ketika sudah mulai teman-teman terus, belajar pelan-pelan. Memang pasti akan ada di fase, teman-teman pasti akan ada di fase ya kayak bosen atau monoton, ya memang teman-teman pasti akan melalui hal itu gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar niatnya tuh kayak benar-benar serius gitu, bahwa aku tuh benar-benar ingin terus mengupgrade diri, terus ingin jadi punya diri yang tiap harinya tuh terus bertumbuh menjadi lebih baik. Sampai benar-benar, kebangun kebiasaan positif yang mana ada niatan dan keseriusan untuk membangun skill. Dari sana mulai belajar-belajar nyari peluang income, terus dari sana dikonsistenkan lagi belajar meningkatkan skill, terus mencari peluang, terus berkenalan dengan banyak orang, networking, dan dari sana dikonsistenkan terus, ya insya Allah sih pasti bisa punya penghasilan rutin dari freelance gitu. Ya itu mungkin sedikit sharing singkat dari saya. Terima kasih jika teman-teman sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komen. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.